Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang informasi akuntansi dan pengambilan keputusan yang disusun oleh saya, Azizah Aizatul Hafizah, dan teman saya, Intan Primastiani. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama memahami informasi akuntansi, dan yang kedua memahami realitas informasi akuntansi, dan yang ketiga peran sistem informasi akuntansi manajemen, dan yang keempat hubungan sistem akuntansi manajemen dengan pengambilan keputusan dan kinerja. Yang pertama ini kita akan memahami informasi akuntansi, di mana informasi akuntansi ini merupakan salah satu basis informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, informasi tersebut sebagai kandungan internal yang dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan melalui teknik analisis fundamental. Analisis fundamental ini atau laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan data yang berhubungan dengan perusahaan yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan investasi. Nah, keputusan investasi yang dimaksud ini ada keputusan untuk membeli, menjual, dan mempertahankan kepemilikan saham. Konsep dari Decision Usefulness of Accounting Information ini memberikan makna bahwa informasi akuntansi terkandung dalam laporan keuangan yang memberikan nilai manfaat kepada para penggunanya dalam pengambilan keputusan. Nah, reaksi dari investor ini membuktikan bahwa kandungan informasi akuntansi merupakan isu yang sangat penting dan menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan investasi, sehingga dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi ini bermanfaat bagi investor. Dan selanjutnya di sini ada karakteristik sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu ada informasi broad scope sistem informasi akuntansi, di mana memberikan informasi tentang faktor-faktor eksternal maupun internal perusahaan yang mencakup informasi non-ekonomi, ekonomi, estimasi kejadian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, serta aspek-aspek lingkungan. Dan yang kedua ini ada informasi timeline sistem informasi akuntansi yang akan mendukung manajer untuk menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja mereka. Informasi timelines ini ditandai dengan frekuensi pelaporan dan juga kecepatan pelaporan. Hal ini menjadi ukuran bahwa informasi itu timelines atau tidak. Yang ketiga itu ada informasi agregasi sistem informasi akuntansi, di mana informasi yang teragregasi ini dengan tepat akan memberikan masukan penting dalam proses pengambilan keputusan, karena waktu yang dibutuhkan untuk mengevaluasi informasi itu lebih sedikit dibandingkan dengan informasi yang tak teragregasi. Nah, jika perusahaan memberikan tingkat kewenangan yang tinggi, maka informasi yang teragregasi ini akan dibutuhkan, karena informasi agregasi memberikan informasi mengenai area pertanggungjawaban, sehingga mereka dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dan mendukung para manajerial untuk mengatasi adanya informasi yang overload. Dan yang selanjutnya yaitu memahami realitas informasi akuntansi, di mana informasi akuntansi ini bersumber dari laporan keuangan yang berguna dalam mengambil keputusan. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya untuk membuat keputusan investasi, keputusan kredit, dan keputusan-keputusan rasional lainnya, serta menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari prospektif cash yang merupakan penerimaan dividen atau bunga dan hasil penjualan, penebusan hutang, dan surat-surat berharga. Yang menurut Theory of Investment ini, laporan keuangan setidaknya dapat menjadi alat dan bahan pertimbangan mengenai risiko dan hasil dari investasi. Informasi akuntansi ini dikatakan memenuhi relevansinya apabila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, serta kemampuannya ini memprediksi atau mempengaruhi harga saham. Kegagalan dari laporan keuangan ini memenuhi relevansi nilai disebabkan oleh karena rendahnya kualitas informasi akuntansi. Nah, suatu laporan keuangan ini dikatakan memiliki kandungan informasi akuntansi apabila publikasi laporan keuangan menyebabkan terjadinya reaksi pasar
yang mempengaruhi perilaku investor dan pelaku pasar lainnya untuk melakukan transaksi membeli ataupun menjual saham. Sehingga laporan keuangan ini bukan satu-satunya alat yang digunakan dalam mengambil keputusan bisnis. Yang selanjutnya, realitas penggunaan informasi akuntansi bagi investor dalam pengambilan keputusan tetap menggunakan. Yang pertama ini ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental ini, investor menggunakan laporan keuangan dan mengambil keputusan investasi saham. Dan analisis fundamental ini cenderung intens karena digunakan oleh investor dan lebih dominan dalam setiap keputusan investasi. Dan yang kedua ini ada analisis teknikal, di mana analisis ini dilakukan dengan melihat pergerakan harga saham di bursa efek. Analisis teknikal ini merupakan analisis historis yang berdasarkan harga saham, cenderung jarang digunakan dan kurang dominan dalam keputusan investasi, sehingga perubahan angka akuntansi ini tidak mempengaruhi pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan teori no effect hypothesis. Investor ini kan merupakan makhluk yang menyadari pentingnya informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Nah, baik dari dan buruk kinerja keuangan perusahaan ini menjadikan pertimbangan dalam keputusan investasi. Relevansi informasi akuntansi terhadap keputusan investasi bagi investor ini tentu sesuai dengan the mechanism hypothesis. Ketika emiten menyampaikan informasi akuntansi bagi investor melalui laporan keuangannya, maka investor akan merespon informasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Primastiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang peran sistem informasi akuntansi manajemen. Di sini informasi akuntansi manajemen dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh mencakup informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang. Informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa lalu itu bermanfaat untuk pelaporan informasi keuangan kepada manajemen puncak dan pihak luar perusahaan. Sedangkan informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa yang akan datang itu bermanfaat untuk menyusun program, penentuan harga jual normal, penentuan harga transfer, dan penentuan harga jual yang diatur oleh pemerintah. Yang kedua, informasi akuntansi diferensial itu merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan biaya dalam alternatif tindakan yang lain. Informasi akuntansi diferensial mempunyai 2 unsur pokok, yaitu merupakan informasi masa yang akan datang dan berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Informasi akuntansi diferensial yang hanya bersangkutan dengan biaya disebut biaya diferensial. Yang hanya bersangkutan dengan pendapatan disebut dengan pendapatan diferensial. Dan yang bersangkutan dengan aktiva disebut aktiva diferensial. Yang ketiga, informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi aktiva, pendapatan, dan biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi keuangan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan dasar untuk menganalisis kinerja manajer, sekaligus untuk memotivasi para manajer dalam pelaksanaan rencana mereka yang dituangkan dalam anggaran mereka masing-masing. Selanjutnya, di sini ada hubungan sistem akuntansi manajemen dengan pengambilan keputusan dan kinerja. Akuntansi manajemen berperan dalam menyediakan informasi keuangan yang digunakan dalam menyusun rencana aktivitas sebagai dasar pengalokasian sumber daya kepada berbagai aktivitas yang direncanakan.
Data dan informasi yang dibutuhkan manajer dalam pengambilan keputusan dapat berupa data atau informasi yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Data yang bersifat keuangan didapat melalui sistem informasi akuntansi. Sistem akuntansi tersebut akan menentukan bagaimana cara mengumpulkan data, meringkas, mengklarifikasi, menganalisis, dan melaporkannya kepada manajemen perusahaan atau pihak lain yang membutuhkan informasi tersebut. Informasi akuntansi manajemen diperlukan dalam pengambilan keputusan yang dituangkan dalam laporan intern perusahaan. Laporan intern yang baik dapat memberikan informasi yang memadai kepada pihak manajemen dan biasanya dibuat oleh akuntan intern. Akuntan intern mengumpulkan data yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan serta menyajikannya dalam bentuk yang baik, akurat, dan tepat waktu. Manajer berusaha membuat pilihan yang masuk akal untuk informasi-informasi yang relevan bagi kepentingan manajemen dalam rangka pengambilan keputusan atas laporan intern perusahaan, seperti aplikasi biaya relevan untuk menerima atau menolak pesanan, meneruskan atau menghentikan, membuat atau membeli, dan sebagainya. Dengan demikian, informasi akuntansi manajemen memegang peranan penting dan manajer bertindak sebagai pengendalian perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.